Ini adalah Oppo Reno 14, HP penerus Reno 13 yang baru rilis setengah tahun lalu. Kira-kira dalam waktu sesingkat itu perubahannya apa aja sih dari sisi desain, performance, baterai, dan kamera? Terus apa aja yang gue suka dan kurang dari HP ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya biar modal gue beli HP ini gak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Nah, buat unboxingnya mirip aja ya kayak Oppo Reno 13 kemarin yang sempat gue bahas. Dan lihat tuh tanggalnya, belum setengah tahun kan udah muncul lagi. Kalau buat boxnya sendiri, gue berasa sekarang lebih ke abu-abuan dikit. Sisanya punya desain yang sama. Pas dibuka kayak biasa ada kotak lagi yang isinya kertas yang jarang dibaca. Terus case benih yang gak bisa dibilang elastis juga sih, cukup keras. Habis itu ada SIM ejector nyangkut di sana, kepala charger 80 watt, dan kabel Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama ColorOS 15 berbasis Android 15. Habis itu disuruh pilih bahasa yang ada Indonesianya loh. Padahal ini HP versi Cina. Wah ya udah, GP langsung aja kita pilih yang English. Lanjut setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar gue cek storage-nya udah kemakan 26GB dari 256 total punya gue. Sempat diminta update software juga sekitar segigaan. BTW karena ini China ROM, udah gak kaget lah ya kalau bloatware-nya berlimpah ruah gini. Tapi gue jadi penasaran, apa jangan-jangan di Cina sana emang banyak yang pakai app-app yang ada di sini ya? Terus jangan lupa buat install Google Play Store, yang caranya gampang banget. Tinggal ke App Market, terus cari Google Play Store. Pilih yang mana? Tinggal lihat logonya aja lah ya. Habis itu install dan login kayak biasa. Impresi gue sama HP ini cakep banget dan mewah juga. Sebenarnya nggak jauh beda kayak Reno 13 sebelumnya. Punya dua kamera berjejer atas bawah dengan back yang mulus banget berbahan kaca yang matte finish. Plus frame-nya berbahan aluminium juga. Cuman kalau diperhatiin bagian kamera modulnya ada perubahan nih, dimana ultrawide-nya nyambung sama bulatan atasnya. Yang gue nggak tahu sih ini buat apaan. Semacam logo kah? Bentuknya bulat gitu. Oh, Oppo. Cocok logi banget. Terus flashnya juga sekarang lebih kalem nih, nggak kayak sebelumnya melingkar putih yang kayak bisu udah mateng. Overall buat gue sekarang jauh lebih enak dipandang. Dan di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button. Di kiri kosong, di atas ada lubang speaker, AR blaster, dan mic. Sedangkan di bawah lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Nah lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,59 inch dengan bezel yang bisa dibilang tipis dan kelihatan cukup simetris nggak sih? Nggak kalah cakep sih kalau dilihat dari depan. Overall kayak seri sebelumnya, Reno 14 ini juga nyaman banget digenggam. Ketebalannya pas di 7,32 mili. Terus walaupun bertambah dikit beratnya, tapi tetap enteng di 187 gram. Dan sudut-sudut yang melengkung pastinya nggak bikin nusuk tangan tuh. Oke, lanjut kita ke spesifikasi yang lengkapnya langsung kalian lihat aja di layar nih. Paling kalau gua bandingin sama Reno 13, secara spek nggak terlalu banyak berubah. Mulai dari layarnya yang sama-sama 6,59 inch OLED, 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Touch sampling dan kecerahan maksimumnya juga sama tuh. Terus dari sisi perlindungan, sekarang pakai Oppo Crystal Shield Glass yang sebelumnya nggak dikasih tahu. Kalau buat chipset masih sama ya, Dimensity 8350, chipset yang sama dipakai di Infinix GT 30 Pro yang baru aja gue bahas kemarin. HP 3-4 jutaan yang keren sih, gaming banget, dan banyak fitur-fitur pendukung. Salah satunya ada trigger button, cus ditonton kalau belum, oke? Yang mana buat skor Antutunya juga sama nih, ada di sekitar 1,3 juta. Kalau nggak salah di Reno 13 kemarin juga sama deh. Untuk baterainya sendiri naik 400 mAh yang mana makin jadi badat di 6000 dan support 80 watt charging. Dan next buat kamera ada 50 megapiksel lensa utama yang kalau gua cek kok jadi nggak ada OIS-nya ya sekarang. Habis itu sama-sama punya 8 megapiksel ultrawide dan di seri 14 ini ketambahan lensa telefoto 50 megapiksel. Wah, baik banget nih ya si Oppo. Tapi harganya naik gak? Nanti kita cek. Untuk selfie-nya 50 megapiksel juga dan dari website resmi tertulis di semua lensa ada autofocus. Selebihnya sama aja sih, dual stereo speaker, IP ratingnya yang panjang banget tuh dari IP66, 68, 69, NFC, AR blaster, dan lainnya. Terus Reno 14 ini nggak datang sendirian, dia punya saudara varian Pro-nya yang kalau gue jabarin bedanya ada di ukuran layar. Yang mana Pro itu lebih gede di 6,83 inch. Terus chipsetnya lebih sakti ya. Kalau non Pro tadi dapat skor di sekitar 1,3 juta. Untuk Dimensity 8450, kalau gue kepoin di internet ada di sekitar 1,6 jutaan. Lumayan meningkat 300 ribuan tuh.
Kalau baterainya lebih tinggi dikit di 6200 mAh. Untuk chargingnya sama-sama 80 watt, tapi ketambahan wireless charging nih bos, 50 watt. Lanjut buat kamera tentunya lebih baik ya, yang mana lensa utamanya itu ber-OIS. Terus ultrawide-nya lebih sangar di 50 megapiksel. Habis itu telefoto dan selfie-nya sama-sama di 50 tuh. Udah sih, itu aja. Dan kalau dirasa kalian suka nonton video-video di channel ini, jangan lupa subscribe buat yang belum ya, supaya YouTuber cupunya terus berkembang. Thank you. Oke, buat kamera, salah satu hal yang bikin gue impress adalah selfie-nya. Pertama, untuk resolusi bisa shoot sampai 4K 60 loh, dengan dynamic range yang juga baik. Sempat shoot di kondisi agak backlight, tapi masih bagus hasilnya. Secara jarak pandang juga luas ya, bisa sampai 0,8 kali. Untuk fotonya juga sama, bisa 0,8 dan lebih luas lagi dari video tadi. Hasilnya juga mantep sih. Dan ini buat kondisi yang bisa dibilang backlight dan hasilnya masih baik. Terus buat foto objek orang, gue berasa secara gambar pemrosesannya itu nggak terlalu berat ya, tapi hasilnya tetap bagus, lebih mendekati natural aja gitu. Untuk telefotonya pun bisa diandalin, buat foto 7 kalinya masih tajam banget, yang bisa zoom mentok sampai 120. Gimana dengan video? Gila, 7 kalinya masih mantap nih. Buat stabilisasinya juga tergolong bagus, ada goyang-goyang dikit tapi masih wajar dan bukan yang gempa juga. Ini masih nyaman dilihat sih, dengan zoom mentok di 18 kali. 1 kali, 2 kali, 3,5, 7, dan zoom mentoknya ada di 18 kali. Cuman ada yang gue pertanyain, yaitu autofocus selfie-nya kok kayak nggak ada ya. Ini dari tadi jari atau cincin gue nggak fokus-fokus loh. Sama juga buat ultrawide-nya yang nggak dapet nih fokusnya. Autofocus, kalau gue lihat sih enggak ya. Beda kalau gue pindahin ke wide, tuh lihat autofokusnya bisa jalan. Oh ya, HP ini juga ada fitur video bokeh yang masih bisa ngeblur walaupun nggak ada muka kedetek. Tapi objeknya masih bener-bener di tengah ya, kalau agak ke samping bakal hilang. Cuman kalau ada muka bakal aman, mau objeknya di tengah atau di samping bokehnya tetap ada. Overall, gue suka sih sama kamera HP ini, mau foto atau video hasilnya mantep. Cuma yang perlu dipertanyakan tadi, autofocus selfie sama ultrawide-nya yang nggak jalan pas gue coba tadi. Kameranya mantap, tapi gimana dengan performance gaming? Kayak biasa gue tes Genshin Impact highest 60 yang gue aktifin performance mode-nya. Dan langsung aja dapat FPS rata-rata di 43,5 ya. Sempat beberapa menit nongkrong di sekitar 60 FPS, tapi habis itu drop ke 45-an dan 40. Sebenarnya dapat FPS di 30 atau 40-an itu masih nyaman dimainin kok. Cuman ya emang nggak semulus kalau di 50-an ke atas. Untuk suhunya sendiri cukup terjaga di 41 derajat dengan konsumsi daya berkurang 9% selama 20 menit main. Terus lanjut kalau kita ngomongin AI, fitur-fitur umum kayak AI di galeri ada kok, bisa dilihat di sini. Buat AI erasernya juga rapi sih, orang yang banyak di belakang gini bisa bersih gitu. Habis itu ada AI writing, search, terus transcribe dari audio recording. Cuma karena ini China version, ada beberapa yang bisa jalan di bahasa Cina doang. Kayak misalnya AI search ini. HP ini juga punya AI asistennya sendiri yang dinamain Brino. Jadi dia berbasis Andes GPT yang terdengar asing ya. Intinya ini Chat GPT tapi buatan Oppo yang baru di launching sekitar tahun lalu 2024. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, hijau, sama putih. Khusus yang putih ini unik, soalnya kayak ada buntut mermaid gitu. Kalau buat variannya sendiri banyak, dari 12 plus 256 sampai 16 plus 1 tera, yang harganya mulai dari 6,3 juta sampai 8,5 juta rupiah. Dan kalau gue bandingin sama Reno 13 pas launching awal dulu di Cina, ada kenaikan sekitar 100 yuan ya. Misalnya di varian 12 plus 256 di Reno 13 kemarin 2.699 yuan, tapi sekarang 2.799. Atau kalau dirupiahin 100 yuan itu sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah. Yang menurut gua masih oke lah ya, ketambahan lensa tele sama baterainya lebih gede. Tapi ingat, ini harga resmi di Cina sana, yang tentunya kalian udah bisa nebak kalau masuk ke Indonesia nanti bakal beda tuh harganya. Yang pasti bukan buat kaum mendingers nih. Dan terlepas berapa harga di Indonesia nanti, gue suka sih sama HP ini. Kira-kira butuh dibikin video sehari bersamanya nggak?